Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembelajaran dengan tema yang sama, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, dengan pembahasan materi tentang sumber-sumber kecelakaan kerja dan alat pelindung diri. Simak video pembelajaran hari ini dengan serius tapi santai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan sumber-sumber kecelakaan kerja. Sumber-sumber kecelakaan kerja ada bahan kimia dan bahan-bahan biologis. Bahan kimia itu meliputi bahan yang mudah terbakar, bersifat racun, korosif, tidak stabil, sangat reaktif, dan gas yang berbahaya. Demikian juga dengan bahan-bahan biologis, yaitu upaya keselamatan bekerja dengan bahan-bahan biologis dikenal dengan istilah biosafety, yaitu usaha mengurangi atau menghindari peluang terinfeksinya pekerja atau terlepasnya suatu mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan bahaya ke lingkungan. Ini adalah sumber-sumber kecelakaan dari bahan kimia dan bahan biologis. Kemudian ada juga dari aliran listrik. Salah satu sumber daripada kecelakaan kerja ini adalah aliran listrik dan ionisasi radiasi. Aliran listrik, penggunaan peralatan dengan daya listrik yang besar akan memberikan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja seperti kena strom, aliran, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk ionisasi radiasi, ini dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray, difraksi atau radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke dalam badan manusia melalui pernapasan atau serapan melalui kulit. Perlu diperhatikan sumber-sumber kecelakaan kerja agar kita dalam keadaan sehat walaupun senantiasa bekerja keras. Mekanik, ada juga sumber kecelakaan kerja dari mekanik. Walaupun robot banyak digunakan, tetapi pekerjaan mekanik seperti transportasi bahan baku, penggantian peralatan habis pakai, masih harus dilakukan secara manual, sehingga kesalahan prosedur kerja dapat terjadi dan menyebabkan kecelakaan kerja. Peralatan kerja seperti pakaian kerja, helmet, kacamata, sarung tangan, shoes, dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian khusus dalam lingkup pekerjaan ini. Selanjutnya, api. Sumber-sumber kecelakaan, diantaranya api, hampir semua laboratorium atau industri menggunakan bahan kimia. Nanti kalian akan melihat ketika kalian sendiri di dalam dunia industri, akan melihat cairan yang mudah terbakar yang sering digunakan dalam laboratorium atau industri adalah seperti halnya hidrokarbon. Bahan mudah terbakar yang lain misalnya pelarut organik seperti aseton, benzen, butanol, etanol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, suara kebisingan. Inilah perlunya kita menggunakan headset pelindung diri untuk kebisingan. Sumber kecelakaan kerja yang satu ini pada umumnya terjadi hampir di semua industri, baik yang kecil, menengah, maupun yang besar. Ada di antaranya generator pembangkit listrik, instalasi pendingin atau mesin pneumatik, industri tekstil, dan masih banyak lagi. Dan juga peralatan-peralatan tersebut berpotensi mengeluarkan suara yang bising, suara yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja? Pendekatan ergonomi. Ergonomi itu apa? Ergonomi adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu seperti antropologi atau budaya, adat, biometrika, urai tubuh, gizi,
kesehatan kerja, dan perencanaan kerja. Ergonomi ini berkaitan dengan satu, penyelarasan pekerjaan dengan tenaga kerjanya. The right man in the right place. Yang kedua, perencanaan pekerjaan agar dapat menggunakan kemampuan manusia tanpa melebihi batasnya. Yang ketiga, perencanaan sistem man-machine dengan tenaga kerja di mana manusia sebagai kerangka referensinya. Yang keempat, pertalian antara teknologi dengan ilmu biologi manusia. Nah, ketika yang ada di bengkel, maka kita harus melakukan pengawasan cara kerja yang salah, tanda atau rambu yang harus kita perhatikan ketika yang ada di bengkel, alat mesin rusak, alat pelindung. Alat pelindung meliputi kacamata, penutup telinga, topi, sarung tangan, dan sebagainya. Ventilasi, penerangan, percayaan, sekring kabel, dan kebersihan. Setelah menggunakan beberapa item kerja atau alat kerja, maka sebaiknya kita rapikan kembali untuk menyelamatkan diri demi keselamatan kita semua. Oke, kita berada di pembahasan APD. Versi Global Harmonized System Label. Yang pertama, alat pelindung diri menggunakan alas kaki atau sepatu boot atau safety shoes. Ini begitu penting agar menyelamatkan kaki kita dari benda-benda yang mempunyai bobot yang tinggi yang akan mencelakakan kaki kita. Maka kita senantiasa menggunakan alas kaki, sepatu boot. Yang kedua, gunakan pelindung wajah atau face shield untuk melindungi diri kita. Misalnya kita posisi pengelasan, kemudian gunakan kacamata untuk melindungi kacamata kita agar tetap selamat dalam bekerja. Kemudian ada gambar tentang sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan kita. Gunakan juga respirator atau masker. Ketika kita bekerja di peleburan sebuah engine yang mengeluarkan asap begitu dahsyat, maka kita gunakan masker agar menjaga paru-paru kita tetap selamat. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Ada beberapa item. Ada pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, pelindung tangan, pelindung badan, pelindung telinga, alat bantu pernapasan, sabuk pengaman, dan pelindung kaki atau safety shoes. Menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP. Helm ini tidak mudah terlepas atau swing guard. Nah, jadi ketika kita menggunakan helm, maka kita gunakan helm semaksimal mungkin sesuai operasional prosedur. Itulah namanya SOP. Kemudian kita bahasan di pelindung kaki. Pelindung kaki ini berupa sepatu boot terlihat pada gambar A. Ini steel toe, sepatu yang didesain untuk melindungi jari kaki dari kejatuhan benda. Ada PVC boot, ada neutral boot, sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia. Ini adalah bentuk-bentuk sepatu boot yang harus kita kenali dan kita harus tanggap di mana tempat kita bekerja, maka setiap sepatu pun akan menyesuaikannya. Ada pelindung mata dan wajah. Pada gambar A, kacamata safety merupakan peralatan yang paling banyak digunakan sebagai pelindung mata. Meskipun kelihatannya sama dengan kacamata biasa, namun kacamata safety lebih kuat dan tahan benturan serta tahan panas dari kacamata biasa. Yang B ini membersihkan perlindungan yang lebih baik dibandingkan safety glass sebab lebih menempel pada wajah. Salah satu alat pelindung diri di bagian mata. Untuk bagian wajah, ada pelindung wajah. Memberikan perlindungan menyeluruh pada wajah dari bahaya percikan bahan kimia, objek yang berterbangan atau cairan besi. Helm pengelas memberikan perlindungan baik
pada wajah dan juga mata. Lem ini menggunakan lensa penahan khusus yang menyaring intensitas cahaya serta energi panas yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan. Demikian penyampaian pada pertemuan kali ini. Bapak mohon izin, sekian, dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga sholat lima waktu berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.